Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Putri Pratiwi, NIM 17510104, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Di video ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan penelitian dalam skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Bangun Ruang Sisi Datar pada siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Cimahi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Scratch. Bahasan yang akan saya paparkan meliputi latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Latar belakang masalah. Topik pembicaraan yang sedang ramai dibicarakan oleh seluruh masyarakat saat ini, yaitu terjadinya pandemi coronavirus yang menyerang hampir semua negara di dunia. Pandemi COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 dan mulai merambat ke berbagai negara pada awal tahun 2020. Karena hal ini, WHO mendeklarasikannya menjadi pandemi global. Dampak yang dirasakan dari aspek pendidikan yaitu kegiatan pembelajaran yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka karena diberlakukannya jaga jarak atau social distancing, sehingga kegiatan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau secara daring. Karena pembelajaran daring ini, siswa menjadi lebih sulit untuk berdiskusi tentang materi-materi pembelajaran yang membutuhkan pemahaman konsep yang lebih, contohnya pada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika sangatlah penting untuk dipelajari manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan suatu perhitungan. Contohnya seperti menghitung suatu luas permukaan atau volume benda-benda yang ada di sekitar. Kita dapat menggunakan konsep matematika bangun ruang atau bangun ruang sisi datar. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, siswa kelas 8 SMP masih sulit untuk mempelajari materi bangun ruang sisi datar ini. Di antaranya dalam memahami konsep bangun ruang sisi datar, kurang memahami permasalahan pada materi bangun ruang sisi datar, dan juga kurangnya keterampilan siswa dalam mengerjakan soal-soal materi bangun ruang sisi datar. Karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Scratch. Karena pada pendekatan kontekstual ini dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, siswa akan lebih mudah dalam memahami konsep dan memahami pemahaman matematis siswa. Media Scratch ini juga dapat meningkatkan antusias siswa dalam belajar matematika. Tujuan penelitian yang pertama ada skenario dan implementasi pembelajaran materi bangun ruang sisi datar pada siswa SMP Negeri 5 Cimahi kelas 8 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Scratch. Yang kedua, respon guru dan siswa SMP Negeri 5 Cimahi kelas 8 terhadap pembelajaran materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Scratch. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMP Negeri 5 Cimahi kelas 8 dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi bangun ruang sisi datar. Kemudian yang keempat yaitu kendala-kendala yang dihadapi guru pada pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Scratch di kelas 8 SMP Negeri 5 Cimahi. Metode penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif, di mana bertujuan untuk menggambarkan efektivitas pembelajaran daring pada bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Scratch. Prosedur penelitian ini meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Sedangkan subjek penelitian dilakukan pada 26 siswa kelas 8F SMP Negeri 5 Cimahi. Seluruh data diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2016 dan instrumen yang digunakan yaitu ada tes tertulis materi bangun ruang sisi datar, angket atau skala pendapat siswa dan guru, wawancara guru, dan juga lembar observasi guru dan siswa.
Instrumen diuji cobakan untuk melihat bagaimana validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan juga indeks kesukarannya. Lembar observasi digunakan untuk melihat apakah implementasi yang telah dilakukan sesuai dengan skenario pembelajaran. Pada hasil dan pembahasan ini, pada diagram tersebut dapat kita lihat bahwa implementasi yang dilakukan sudah sesuai dengan skenario pembelajaran. Pada pelaksanaannya, peneliti melakukan 4 pertemuan pembelajaran, di mana satu pertemuan menerapkan 2 skenario pembelajaran. Pendekatan kontekstual memiliki 7 komponen atau langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu konstruktivisme, penemuan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan juga penilaian autentik. Berikut ini merupakan beberapa dokumentasi pembelajaran yang melakukan dengan menggunakan media Scratch dan tahapan-tahapan pada pendekatan kontekstual, yaitu konstruktivisme, penemuan, bertanya, masyarakat belajar yang dilakukan pada breakout room Zoom meeting, lalu pemodelan pada media Scratch dan juga LKS, refleksi pada media Scratch dan juga LKS, dan juga penilaian autentik. Respon guru diambil dari angket atau skala pendapat guru dan juga dari wawancara guru. Angket atau skala pendapat guru berisi 20 pernyataan, di mana 10 pernyataan positif dan 10 pernyataan negatif. Dari keseluruhan, rata-rata persentase menunjukkan hasil 83,75% dan dapat dikategorikan sangat kuat atau guru sangat setuju terhadap pembelajaran yang dilakukan. Dalam wawancara guru memberitahukan bahwa materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan kontekstual sangat efisien digunakan karena lebih memudahkan siswa dalam memahami materi. Lalu dengan menggunakan media Scratch juga dapat meningkatkan antusiasme siswa sehingga siswa aktif dalam belajar materi bangun ruang sisi datar. Dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa guru sangat setuju terhadap pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Scratch. Respon siswa diambil dari angket atau skala pendapat siswa berisi 30 pernyataan, 15 pernyataan positif dan 15 pernyataan negatif dengan 5 indikator. Dari keseluruhan, rata-rata persentase yang didapatkan yaitu 77,26% dengan kategori kuat. Artinya, siswa setuju terhadap pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Scratch. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal bangun ruang sisi datar. Dari 6 butir soal yang diberikan, terdapat 2 soal yang banyak siswa yang melakukan kesalahan, yaitu pada butir soal nomor 5 dengan indikator membandingkan volume pada prisma yang berbeda, dan juga pada butir soal nomor 6 dengan indikator mengoreksi suatu permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan limas. Secara keseluruhan, kesulitan siswa terdapat pada kesalahan konseptual, kesalahan prosedural, dan kesalahan dalam memahami permasalahan. Kendala guru dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Yang pertama, waktu yang sangat terbatas atau tidak cukup. Yang kedua, jaringan internet siswa dan guru tidak stabil. Yang ketiga, media Scratch yang membuat program dalam laptop menjadi lebih lamban, sehingga guru kesulitan untuk menampilkan media Scratch dalam Zoom meeting. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, implementasi pembelajaran telah terlaksana sesuai dengan skenario pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar pada siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Cimahi menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Scratch. Yang kedua, respon guru dan siswa sangat setuju terhadap pembelajaran daring materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan media Scratch.
Yang ketiga, kesulitan-kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pengunduhan sisi datar terletak pada indikator membandingkan volume pada prisma yang berbeda dan juga indikator mengoreksi suatu permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan limas. Secara keseluruhan, kesalahan yang dilakukan siswa yaitu kesalahan konseptual, kesalahan memahami permasalahan, serta kesalahan prosedural. Lalu yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru saat pembelajaran daring yaitu kendala waktu yang tidak cukup, khususnya pada pertemuan pertama karena siswa masih belum terbiasa dengan pembelajaran tersebut. Lalu kendala jaringan internet pada siswa dan guru. Dan yang terakhir, media Scratch yang digunakan membuat program dalam laptop guru menjadi lebih lambat. Sekian pemaparan dari hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.